welcome to my channel Medan Lestigan. Hari ini saya mau bercerita tentang kisah seorang pujangga yang menciptakan salah satu himne Kristen terbesar sepanjang sejarah. Pujangga itu bernama William Cowper. William Cowper kemudian kita kenal dengan karyanya dengan sebuah lagu berjudul Tercurah Darah yang Kudus, atau dalam bahasa Inggrisnya There is a Fountain Filled with Blood. William Cowper adalah seorang pujangga yang lahir di Inggris pada tahun 1731, tepatnya tanggal 26 November. William Cowper berasal dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang bangsawan Inggris. Tetapi hidup Cowper sangat jauh dari kata sempurna. William Cowper mengalami berbagai persoalan dan trauma sepanjang hidupnya. Saat usianya 6 tahun, William Cowper harus kehilangan ibunya saat ibunya melahirkan adiknya. Dan ayahnya kemudian memilih untuk menikah lagi. Keadaan ini bertambah buruk saat ayah Cowper memutuskan untuk mengirimkannya ke sekolah berasrama. Dan semasa sekolah, William Cowper mengalami berbagai persoalan mental. Ia sangat susah untuk memahami pelajaran dari guru dan berkali-kali menderita serangan panik. Ia juga menjadi sasaran bully dari teman-temannya karena ia susah untuk mencerna pelajaran dari guru. Itulah sebabnya William Cowper baru memasuki kuliah saat usianya 27 tahun dan menyelesaikan sekolah hukumnya pada saat usianya 32 tahun. Saat ia sekolah hukum, ia sering menghabiskan masa liburannya ke rumah pamannya. Dan di sanalah ia bertemu dengan sepupunya yang cantik. Ia jatuh cinta dengan sepupunya, tapi kemudian pamannya menentang keras hal ini dan menyebabkan Cowper mengalami berbagai persoalan kesehatan mental lainnya. Karena cintanya ditolak, Cowper kemudian mengalami sakit hati bertahun-tahun. Ia bahkan berkali-kali mencoba berusaha untuk bunuh diri, dan berkali-kali juga ia dikirim ke rumah sakit jiwa. Keadaan ini berbalik saat ia kemudian bertemu dengan John Newton. John Newton adalah seorang penginjil yang saat itu menciptakan lagu Amazing Grace yang kita kenal hingga sekarang. Dan John Newton adalah salah satu aktivis menentang perbudakan pada masa itu, sebab ia sendiri adalah pelaku perdagangan budak yang sudah bertobat. John Newton kemudian mengajak Cowper untuk menciptakan beberapa lirik lagu rohani. Dan secara luar biasa, Cowper mengalami kemajuan dalam kesehatan mentalnya. Ia mengalami pemulihan demi pemulihan dalam kesehatan mentalnya. Dan ia mengaku ia merasakan damai yang tidak pernah ia rasakan. Sebelum ia bertemu John Newton, ia bahkan mengatakan dirinya mendapat kutukan abadi sehingga ia tidak pernah merasa bahagia. Dan saat ia bertemu dengan John Newton, ia merasakan damai yang luar biasa. Dan lagu There is a Fountain Filled with Blood ia ciptakan bersama dengan John Newton karena terinspirasi dari Zakaria 3. John Newton kemudian melanjutkan pelayanannya, dan setelah berpisah pelayanan dengan John Newton, William Cowper akhirnya memilih untuk tinggal bersama sepasang suami istri bernama Morley dan Mary Ann Wynne. Pasangan suami istri ini akhirnya menampung William Cowper di rumah mereka. Tetapi beberapa tahun setelah itu, Morley meninggal dunia karena kasus pembunuhan dan meninggalkan Mary dan William Cowper di rumah. Mereka kemudian menjalin sebuah hubungan, tetapi Mary lebih bertindak sebagai perawat pribadi kepada Cowper karena seringkali Cowper mengalami serangan panik yang tiba-tiba. Seumur hidupnya, Cowper selalu mengalami gangguan kesehatan mental. Dan ia sangat susah untuk bersosialisasi dengan dunia luar, sehingga ia sering sekali hanya menghabiskan waktunya di kebun yang ia buat sendiri. Hingga akhirnya Mary meninggal, ia tetap tidak bisa lepas dari gangguan kesehatan mental. Ia akhirnya menghembuskan nafasnya di tempat tidur dengan sangat tenang, dan ia merasa bahwa ia akan pergi ke sebuah tempat yang indah. Apa makna dari cerita William Cowper ini? Bagi saya pribadi, cerita William Cowper adalah cerita yang luar biasa. Ini adalah sebuah cerita bagaimana Tuhan tidak pernah gagal dalam segala ciptaannya. Bagi William Cowper, hidupnya adalah sebuah kutukan abadi karena ia tidak pernah merasa bahagia. Tapi Tuhan membuat hidupnya dikenang dan cerita hidupnya memberkati orang hingga hari ini.
Saya percaya William Cooper tidak pernah tahu bahwa bagi saya, cerita William Cooper adalah cerminan bahwa Tuhan adalah sempurna dalam setiap ciptaannya. Tidak ada yang salah dengan ciptaan Tuhan. Sekalipun seringkali kita sebagai manusia merasa ada yang salah dan banyak hal yang salah dengan hidup kita, tapi Tuhan tidak pernah salah dalam ciptaannya. Hingga hari ini lagu ini memberkati kita dan kisah hidup Cooper memberkati siapa saja yang mendengarnya. Karena bagi saya, saat dunia mengatakan kita tidak sempurna, maka di dalamnya Tuhan akan bekerja.